Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama saya Rudiatno MM, dosen Prodi Manajemen di Universitas Dharma Indonesia, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Oke, pada sesi hari ini saya akan meneruskan pembahasan terkait materi akuntansi keuangan yang akan dipaparkan pada sesi kali ini, yaitu terkait analisis laporan keuangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan share screen untuk materi laporan analisis laporan keuangan perusahaan. Oke, sebentar. Oke, malam hari ini saya akan membawakan terkait analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan itu? Analisis laporan keuangan yaitu laporan perusahaan terkait kegiatan-kegiatan atau hal-hal apa saja yang sudah berjalan terkait nantinya akan ada rasio-rasio dan bagaimana cara penanganannya atau menganalisisnya untuk perusahaan itu sendiri. Dalam sesi pertemuan malam hari ini, untuk output pertemuan yaitu yang pertama menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat analisis laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai teknik analisis laporan keuangan seperti horizontal, vertikal, dan trend dan rasio. Selanjutnya yaitu menghitung serta menginterpretasikan rasio keuangan utama seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi, dan rasio pasar. Selanjutnya yaitu yang keempat, menganalisis kinerja keuangan perusahaan melalui pendekatan komparatif dan common size statement. Yang kelima, menjelaskan keterbatasan analisis laporan keuangan serta implikasinya bagi pengguna informasi. Nah, yang keenam yaitu melakukan analisis laporan keuangan secara komprehensif untuk mendukung keputusan strategi bisnis. Yang pertama itu pengertian analisis laporan keuangan, yaitu adalah proses sistematis untuk mengevaluasi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan melalui laporan keuangan yang telah disusun. Nah, tujuan utamanya yaitu mengubah data keuangan mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi, tujuan daripada analisis laporan keuangan ini yaitu mengolah, memproses, menganalisis atau mengubah data keuangan dari mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Maksudnya adalah dari sedemikian rupa laporan keuangan, yaitu laporan arus kasnya, laporan laba ruginya, laporan perubahan modalnya. Nah, kemudian semua data keuangan itu diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, manfaat dalam perspektif manajerial yaitu menilai kinerja operasional dan finansial perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan, mendukung perencanaan strategis dan pengendalian, memberikan dasar bagi investor dan kreditur dalam menilai risiko dan prospek perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teknik-teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, di sini ada analisis horizontal, yaitu membandingkan data antar periode untuk melihat kecenderungan dan kenaikan penurunan. Kedua, analisis vertikal atau common size analysis, yaitu menyatakan setiap pos sebagai presentasi dari total, misalnya persen dari total aset atau penjualan bersih. Nah, kemudian analisis
rasio menggunakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, efisiensi atau aktivitas, kemudian nilai pasar. Ya. Yang ketiga yaitu rasio keuangan utama. Nah, di sini yang pertama yaitu ada kelompok rasio likuiditas. Rasio utamanya seperti current ratio dan quick ratio. Nah, rumus singkatnya untuk current ratio yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Kemudian interpretasi manajerialnya kemampuan membayar utang jangka pendek. Sedangkan untuk rasio utama di quick ratio untuk rumus singkatnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Kemudian yang kedua kelompok rasio solvabilitas yaitu rasio utama seperti debt to equity ratio atau DER dan time interest earned atau TIR. Untuk rumus singkatnya yaitu total utang dibagi total ekuitas. Sedangkan untuk time interest earned laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Nah, interpretasi manajerialnya yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, selanjutnya profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas yaitu ada GPM, gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada net profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian ada return on asset yaitu laba bersih dibagi total aset. Kemudian return on equity atau ROE yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Efisiensi dalam menghasilkan laba tentu menjadi patokan atau menjadi perhitungan tersendiri bagi setiap perusahaan terkait profitabilitasnya, sehingga dengan demikian perusahaan dapat dilihat seberapa besar GPM-nya, seberapa besar net profit margin-nya, dan ROA ataupun ROE-nya. Nah, kemudian efisiensi atau rasio aktivitas yaitu ada di sini namanya aset turnover atau perputaran aset, kemudian inventory turnover atau perputaran inventory. Nah, untuk aset turnover yaitu penjualan dibagi total aset, kemudian untuk inventory-nya yaitu HPP dibagi rata-rata persediaan. Nah, interpretasi manajerialnya yaitu efisiensi penggunaan aset dan persediaan. Untuk kelompok rasio pasar, rasio utamanya yaitu earning per share atau EPS, kemudian price earnings ratio. Kemudian rumus singkatnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham. Untuk rumus price earning ratio-nya yaitu harga saham dibagi PS. Interpretasi manajerialnya yaitu nilai pasar saham dan daya tarik investasi. Nah, inilah beberapa rasio keuangan utama yang umumnya atau sering digunakan dalam menganalisis sebuah laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek. Hutangnya tidak lebih dari 1 tahun, jadi menggunakan aset lancar. Rasio utamanya yaitu current ratio, di mana fungsinya atau rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Contoh aset lancar yaitu misal aset lancar sebesar 200 juta, kewajiban lancarnya 100 juta. Jadi current rasionya sebesar 2 kali atau aset lancar dibagi kewajiban lancar 200 juta dibagi 100 juta. Nah, interpretasinya perusahaan mampu membayar utang jangka pendek 2 kali lipat dalam kategori baik karena idealnya 1,5 sampai 2 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu quick ratio atau aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, contohnya yaitu aset lancar sebesar 200 juta dan persediaan sebesar 80 juta, kemudian kewajiban lancarnya 100 juta. Sehingga untuk quick ratio sebesar 1,2 kali atau interpretasinya kemampuan membayar tanpa bergantung pada penjualan persediaan lebih ketat dan konservatif. Artinya perusahaan mampu membayar tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Jadi pembayarannya menggunakan aset-aset atau kas-kas lain di luar daripada penjualan persediaan. Nah, kesimpulan manajerialnya
Likuiditas yang baik mencegah kesulitan cash flow. Terlalu tinggi sama dengan dana idle atau tidak produktif. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur modal. Seberapa besar ketergantungan pada utang. Nah, rasio utamanya yaitu debt to equity ratio atau DER. Rumusnya yaitu total utang dibagi total ekuitas. Nah, contohnya total utang sebesar 300 juta dan total ekuitas sebesar 400 juta. Sehingga DER-nya yaitu 0,75 kali atau 75%. Interprestasi setiap Rp1 modal sendiri didukung sebesar 0,75 rupiah utang. Rasio ini sedang atau idealnya kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Kemudian time interest earned atau TIR, yaitu laba sebelum bunga dan pajak EBIT dibagi beban bunga. Nah, contohnya 120 juta, beban bunganya sebesar 20 juta, sehingga dibagi EBIT dibagi dengan beban bunga ketemu dia ke 6 kali. Ya, interpretasi laba operasional mampu menutup bunga 6 kali. Nah, kemampuan bayar bunga saat sangat baik atau ideal karena range-nya 3 sampai 5. Nah, kesimpulannya kesimpulan manajerial solvabilitas tinggi menunjukkan risiko keuangan rendah, tetapi DER bisa berarti perusahaan kurang memanfaatkan leverage atau ekspansi sehingga dananya terlalu banyak mengendap, jadi tidak digunakan untuk ekspansi keluar seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita berlanjut ke rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan, dari aset, dan modal itu sendiri. Yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, contohnya laba kotor sama dengan 150 juta, kemudian penjualannya sebesar 50 juta, sehingga diketahui untuk gross profit marginnya sebesar 30%. Nah, dari setiap 100 rupiah penjualan terdapat 30 rupiah laba kotor untuk GPM-nya. Kemudian terkait net profit margin, yaitu rumus laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Contohnya laba bersih sebesar 50 juta, kemudian penjualan 500 juta, sehingga dapat 10% atau setiap 100 juta penjualan dipengaruhi oleh sebesar laba bersih 10%. Pun kemudian untuk return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%, di mana laba bersihnya sebesar 50 juta, kemudian total asetnya 800 juta, sehingga ditemukan terdapat 6,25%. Dan untuk rumus return on equity, yaitu laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%, atau laba bersih sebesar 50 juta, total ekuitas sebesar 400 juta, sehingga diperoleh 12,5%. Nah, kesimpulan manajerial, semakin tinggi semakin baik. Nah, untuk ROE paling penting bagi pemilik perusahaan atau shareholder. Nah, kemudian rasio aktivitas nih, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset dan persediaannya untuk menghasilkan penjualan, dan rasio utamanya yaitu aset turnover atau penjualan dibagi total aset. Contoh penjualan sebesar 100 juta, total aset dibagi menjadi 800 juta, sehingga
ditemukan 1,25 kali interpretasinya. Setiap 1 rupiah aset menghasilkan 1,25 penjualan atau semakin tinggi semakin efisien. Kemudian inventory turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Contohnya HPP sebesar 600 juta, rata-rata persediaannya sebesar 150 juta, sehingga diperoleh angka sebesar 4 kali. Persediaan berganti 4 kali dalam setahun. Nah, semakin tinggi sama dengan persediaan tidak menumpuk. Artinya persediaan itu terus berputar, terus saja silih berganti, sehingga dikategorikan baik karena dalam setiap tahunnya terdapat 4 kali perputaran dan semakin banyak semakin baik. Artinya dana yang dialokasikan untuk kegiatan daripada produksi penjualan di dalam rasio aktivitas ini menunjukkan rasio yang sehat, karena semakin banyak perputaran daripada kegiatan transaksinya maka semakin baik. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi operasional rendah bisa berarti aset idle atau tidak persediaan tidak terlalu banyak. Artinya apabila perputarannya sebentar atau lambat, artinya ada yang perlu diperhatikan, entah itu mungkin produknya tidak banyak atau mungkin memang ada bahan atau barang jadi yang memang tidak berputar, dalam arti tidak bisa diputarin untuk memperoleh dana lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu rasio pasar, mengukur persepsi pasar terhadap nilai saham perusahaan dan daya tarik bagi investor. Rasio utamanya yaitu earning per share rumusnya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Artinya laba bersih misalkan 200 juta, jumlah saham beredarnya 100 juta per lembar, artinya PS besar 2 rupiah per saham. Artinya setiap saham menghasilkan laba sebesar 2 rupiah. Kemudian untuk earning per share-nya atau price earning ratio yaitu harga saham dibagi earning per share. Harga saham sebesar 20.000, IPS-nya sebesar 2 rupiah, sehingga PER dapat diketahui sebesar 10 kali. Interpretasinya, investor bersedia membayar 10.000 untuk setiap satu laba perusahaan. Artinya semakin rendah sama dengan saham relatif murah. Nah, kemudian kesimpulan manajerial rasio pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek masa depan perusahaan, berguna untuk keputusan investasi dan valuasi saham. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita masih dulu. Oke, ini daftar pustakanya masing-masing menggunakan HERI 2015 untuk analisis laporan keuangannya, kemudian Ikatan Akuntansi Indonesia 2022 standar akuntansi keuangan SAK. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi pertemuan kelima terkait analisis laporan keuangan perusahaan. Jika nanti ada pertanyaan atau memang dirasa kurang jelas, boleh nanti teman-teman memberikan komen di kolom komentar untuk mempertanyakan atau kita bisa membahas diskusi lebih lanjut, sehingga nanti bisa terjawab jika memang ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan jika dalam penyampaiannya saya dirasa terlalu cepat atau memang ada yang kurang ngena, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mungkin cukup sekian materi pertemuan ke-6 ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.